طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, dan roja-roja di kota lain, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV, pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan juga TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian khusus muslimah. Kita sudah membahas tentang beberapa bentuk penyimpangan yang banyak dilakukan oleh wanita muslimat. Sebab-sebabnya juga kita sudah, dan langkah antisipasinya, cara pencegahannya juga sudah kita bahas. Sekarang tinggal poin terakhir dari pembahasan ini adalah thamaratu tarki tilkal mukhalafat. Buah manis dari meninggalkan seluruh penyimpangan, seluruh dosa, seluruh kesalahan yang umumnya banyak dilakukan oleh kaum wanita yang bentuknya beragam. Meninggalkan semua itu tidak mudah, amat sangat sulit. Terlebih bagi orang-orang yang memiliki kadar iman yang masih lemah, sementara godaan begitu besar. Bagi para pemuda-pemudi ikhwan akhwat yang baru hijrah, tidak hanya pemuda-pemudi, emak-emak, bapak-bapak juga banyak yang baru hijrah. Meninggalkan kesenangan yang dahulu sempat menjadi dunia baginya itu tidak mudah, amat sangat sulit. Tapi dengan tekad, dengan niat, dengan perjuangan, plus jangan lupa dengan pengorbanan, Allah akan mudahkan semuanya itu. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan motivasi yang amat sangat besar kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalannya, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kemudahan dari kami kepada mereka. Jalan-jalan kami ini akan benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan. Nah, oleh karena itu ada beberapa stimulan atau iming-iming atau pangbibita atau support bagi orang-orang yang benar-benar ingin meninggalkan seluruh masa kelam yang pernah dilaluinya. Apa saja iming-iming? Iming-iming tersebut berupa buah manis bagi orang-orang yang
meninggalkan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu. Apa sajakah buah tersebut? Pertama, Allah akan mengganti kesenangan yang kita tinggalkan karena Allah dengan kesenangan lain yang jauh lebih baik. Tidak diragukan lagi, masa lalu kita yang buruk, yang kelam, itu melahirkan memori kenangan yang indah, manis, susah untuk dilupakan, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, iya. Dan rata-rata apa yang Allah larang itu menyenangkan untuk dilakukan. Makanya peminatnya sangat banyak walaupun harus bayar, walaupun harus capek, lelah. Demi meraih kesenangan banyak orang melakukannya walaupun dosa, walaupun dilarang. Siapa orang yang mampu meninggalkan itu karena Allah? Karena takut dosa. Karena takut azab dan murka Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan berikan ganti kebahagiaan yang jenisnya lain, tapi jauh lebih baik. Siapa orang yang selama ini merasa terhibur dengan lagu, musik, nyanyian gitu ya, walaupun itu dilarang, diharamkan secara mutlak oleh Al-Quran dan Sunnah. Jangan perhatikan orang yang menganggapnya halal kemudian nyinyir kepada yang mengharamkannya. Nggak perlu pedulikan karena Nabi SAW pernah menyatakan kelak akan muncul di akhir zaman di kalangan umatku yang menghalalkan beberapa yang Allah haramkan. Di antaranya musik dan nyanyian. Tuh contohnya itu. Nggak perlu didebat, biarkan saja. Karena itu lahan penghasilan mereka yang sangat super besar. Selain kesenangan yang semu. Siapa yang mampu meninggalkan kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, katanya mereka tenang dengan mendengar atau menyanyikan lagu itu. Siapa yang meninggalkan semua itu karena Allah, Allah akan ganti dengan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan yang jauh lebih baik. Menjadi lebih tenang mendengarkan kajian, mendengarkan muratal ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan yang sejenisnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan hal itu melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalakallahu min ma huwa illa baddalakallahu bihi ma huwa khairu minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan berikan ganti bagi kamu dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Berkata para ulama, di antaranya Syurai menyatakan hadis yang menyatakan man taraka lillahi syai'an awadahu Allahu khairan min haqqun. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Perkataan ini sangat benar. Ditunjang dengan hadis-hadis lain yang memberikan contoh. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah. Tawadhu itu rendah hati. Berarti dia meninggalkan takabur. Dia punya banyak kelebihan, punya skill, punya banyak talenta,
punya kekayaan yang melimpah, pangkat, jabatan, kekuasaan mungkin. Tapi dia tawadhu, dia bisa bertakabur, merasa diri besar, bisa arogan, tapi dia tinggalkan semua itu. Merendahkan hatinya, tawadhu kepada Allah. Karena Allah illa rafa'ahullah. Kecuali Allah akan angkat derajat kemuliaan dia. Jadi semakin merendah, semakin Allah angkat itu orang. Dia meninggalkan arogansi dan kesombongan, Allah ganti dengan kemuliaan dan ketinggian. Ada orang lain bersalah kepada kita. Kita bisa membalas. Kita punya kemampuan, punya kekuatan, punya skill, punya yang dibutuhkan untuk membalas. Tapi kita lebih memilih memaafkan. Daripada melampiaskan ketersinggungan kita kepada orang yang bersalah tersebut. Maka apa yang akan teralami? Dia akan tambah kemuliaannya. Akan tambah rasa segan orang kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seperti yang tadi juga. Kata Rasul SAW, "Ma zadallahu amdan bi'afwih illa izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba yang suka memberi maaf kepada orang lain. Kecuali hanya menambah kemuliaan orang tersebut. Memberi maaf bukan takut. Memberi maaf itu bukanlah takluk. Memberi maaf itu bukan sikap pengecut. Bukan akan bertambah rendah, hina, ataupun diinjak orang, tapi akan bertambah mulia. Itu beberapa bukti dari ungkapan hadis. Lan innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalakallahu bihi ma huwa khairum min. Tidaklah kamu meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah. Sesuatu itu buruk ditinggalkan karena Allah walaupun menyenangkan. Kecuali Allah akan ganti bagi kamu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu inginkan dengan perbuatan itu. Termasuk para wanita muslimat. Dia ingin tampil seksi. Ingin tampil menor. Ingin menonjol. Ingin menjadi pusat perhatian. Caper. Tapi tahu itu semuanya terlarang. Mengundang murka dan azab Allah dunia sampai akhirat nanti. Ada kesenangan, ada kebanggaan di sana. Tapi tahu itu terlarang, ditinggalkan. Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Apa bentuk gantinya? Wal-iwad anwa'un mukhtalifah. Pengganti yang Allah berikan itu berbagai macam jenis yang beragam, yang berbeda-beda. Dan penggantinya tidak hanya satu jenis, tapi berbagai macam jenis loh. Tapi yang paling mulia, sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, wa ajallu ma yu'awidu bihi al-uns billahi wa mahabbatuhu wa tuma'ninatul qalbi bihi wa quwwatuhu wa nasyatuhu wa farhuhu wa ridahu an rabbih azza wa jalla. Pengganti yang lebih baik, lebih mulia adalah merasa tenang, berdua-dua dengan Allah, tentram ketika beribadah, ketika sholat, ketika zikir, ketika baca Quran, ketika berdoa, dan yang sejenisnya. Mencintai Allah, tenang dan tentramnya hati, kuat dan semangatnya dalam beribadah, merasakan kenikmatan dan kelezatan ketika berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla, maka itulah semulia-mulia pengganti bagi orang-orang yang meninggalkan maksiat karena Allah Azza wa Jalla.
Fahadhihi sa'adah wa insyirahul sadri bisababi tarki dzunub wa taharrur min asril ma'asi. Kebahagiaan tersebut, lapangnya dada, tenangnya hati tersebut disebabkan karena meninggalkan dosa-dosa dan terbebas dari belenggu kemaksiatan. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 122. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Au man kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidz dzulumat laisa bi kharij minha." Mana sih yang lebih baik? Apakah orang yang mati? Maksudnya mati hatinya. Dia tidak mengenal al-haq, tidak bisa membedakan dengan kebatilan, tidak mengenal Allah yang menciptakan dia, yang harus dia sembah. Itu orang yang mati. Lalu Allah hidupkan. Diberi hidayah. Fa'ahyainahu. Kami hidupkan dia. Faja'alna lahu nuran. Lalu kami jadikan, kami berikan kepada dia cahaya. Yamshi bihi finnas. Dia berjalan dengan cahaya itu di tengah-tengah manusia. Apakah itu yang lebih baik? Ataukah orang-orang yang berjalan di tengah keadaan yang gelap gulita, telunjuk sendiri pun gak kelihatan dan dia tidak bisa keluar dari kondisi seperti itu? Ini pertanyaan retoris, sama enggak? Tentu saja tidak sama. Inilah gambaran hidup orang yang sudah keluar dari dosa, meninggalkan dosa dan maksiat. Allah berikan cahaya yang terang benderang, Allah berikan hidayah, Allah berikan kehidupan yang baik sampai ke akhirat nanti sebagai pengganti dari maksiat yang mereka pernah lakukan di masa yang lalu. Inilah buah manis yang pertama. Buah manis yang kedua, insirafu hammatika wa irtiqa'uha an umurid dunya wa safasifiha. Kedua, buah manis yang kedua akibat meninggalkan dosa dan maksiat adalah berpalingnya cita-cita hidup dari kepentingan-kepentingan dunia dan kehinaannya. Selama ini orang berpikir ingin bahagia hanya di dunia saja. Makanya seluruh waktu hidupnya atau sebagian besar waktu hidup dan potensinya hanya digunakan untuk mengejar dunia. Dunia ini ya harta, tahta juga, kekuasaan dan yang sejenisnya, termasuk juga pujian orang, popularitas. Menurut pandangan Allah Azza wa Jalla seluruhnya itu hina. Sehina kotoran manusia. Bahkan lebih hina dari itu. Lebih hina daripada bangkai binatang yang tergeletak di jalan. Hadis-hadis tentang itu kan kita sering dengar ya. Nabi SAW berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba menemukan bangkai seekor anak kambing yang sudah putus daun telinganya. Oleh beliau diambil, digiwing-giwing. Siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan harga 1 dirham? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu gratis deh, siapa yang mau dikasih? Para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, in kana hayyan, kana lahu aiba. Wahai Rasulullah, kalau dia masih hidup, dia aib. Karena sudah putus tuh daun telinganya, apalagi dia sudah mati, nggak ada harganya. Kata Rasul SAW, fawallahi, demi Allah sesungguhnya dunia ini
lebih hina menurut pandangan Allah dibanding binatang ini menurut pandangan kalian. Tapi sebagian besar manusia, mayoritas kita lebih berminat mengejar dunia yang hina ini. Karena itulah maka dunia ini Allah berikan juga kepada orang-orang kafir yang durhaka, yang secara terang-terangan menentang aturan Allah Azza wa Jalla. Allah berikan. Sebab tidak ada harganya. Makanya tidak layak untuk dijadikan cita-cita dalam hidup. Orang yang meninggalkan dosa dan maksiat karena Allah Azza wa Jalla, hatinya akan Allah palingkan dari kepentingan-kepentingan dunia. Tolak ukurnya ada 3. Pertama, an-nasyat fil ibadah. Wal iqbal 'alaiha bisyauqin wa ada'uha bifarhin wa ladzatin. Pertama akan lebih giat, rajin, semangat dalam beribadah. Menunggu masa ibadah dengan penuh kerinduan dan melaksanakannya dengan penuh ketenangan, kepuasan, dan kenikmatan. Kalau orang yang memburu dunia, pas mau melakukan ibadah berat, malas, enggan, dan ketika di tengah-tengah melaksanakan ibadah tersebut, bukan kenikmatan yang didapat, hambar. Gak betah, ingin segera selesai. Karena apa? Kepentingan dunia yang sudah menguasai. Sedangkan akhirat murni untuk kepentingan, sedangkan sholat murni untuk kepentingan akhirat. Makanya pencinta dunia gak betah berlama-lama di dalam sholat. Kedua, indikasi kedua orang yang sudah dipalingkan dari ambisi dunia, at-tafarruq li tarbiyatil abna 'ala al-wajhi sahih liistish'ariha anna hadhihi al-wadhifa al-asasiyah lil mar'ah allati yajibu an tusarrifa laha akbar waqtiha. Kedua, wanita yang sudah berpaling dari ambisi dunia, dia akan tafarruq, akan secara khusus menghususkan diri, mendidik anak-anaknya secara benar, karena menyadari itulah tugas pokok yang mendasar bagi dia, bagi seorang wanita. Dia akan mencurahkan segenap kemampuannya, pikirannya, perasaannya, waktunya untuk itu. Dan sukses atau gagalnya peran dia dalam kehidupan di dunia diukur dari sejauh mana dia berhasil dalam mendidik, membina anak-anaknya. Dia tahu anaknya itu menjadi sumber kebahagiaan ataupun sumber penderitaan. Setiap orang tua hanya akan bahagia kalau melihat anaknya soleh, ahli ibadah, akhlaknya mulia, perhatian, punya adab kepada orang tua dan saudaranya. Begitu tuh. Ibadahnya bagus kepada Allah, muamalah kepada orang tuanya, sangat memuliakan kepada kakak adiknya, sangat menyayangi kepada sesama juga, sangat berakhlak, beradab. Itu orang tua mana yang gak bangga dengan anak seperti itu? Walaupun tidak kaya raya, walaupun tidak bergelar, tapi soleh itu. Itu yang dimaksud dengan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepadaku istri-istri dan anak-anak turun yang qurrata a'yun, akan menjadi sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan itu artinya menjadi soleh dan solihah. Kalau anak kaya raya, berpangkat, bergelar, profesor, doktor, insinyur, semua gelar dia borong. Saking pinternya, gelarnya lebih panjang daripada namanya. Tapi dia durhaka. Ibadahnya asal-asalan, bahkan banyak melalaikan, mengabaikan, meninggalkan. Ke orang tuanya nggak ada adab sama sekali.
Dengan adik kakaknya berantem. Apalagi secara sosial kepada masyarakat, kepada tetangga, nggak bagus. Kira-kira orang tua seperti itu bangga, bahagia nggak? Punya anak kayak gitu? Enggak. Terlebih orang tua yang berilmu menyadari anak ini investasi yang sangat potensial untuk kebahagiaan di akhirat. Dia akan menuai pahala yang terus-menerus mendulang, ganjaran yang tiada putus-putusnya walaupun dia sudah mati, terus itu pahala mengalir. Salah satunya dari keberhasilan dia mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati putus semua amalnya, semua pahalanya kecuali 3. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yadullah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini yang kedua. Indikasi yang kedua, dia akan fokus mendidik, membina anak-anak. Indikasi pertama, akan giat dalam beribadah. Kalau orang yang orientasi hidupnya dunia, dia akan mengarahkan anaknya itu supaya kaya raya. Supaya berkuasa. Supaya berpangkat, supaya bergelar, kebanggaan tuh. Nggak apa-apa sholat diabaikan, nggak apa-apa nggak bisa baca Quran, apalagi bahasa Arab. Yang penting casisus bahasa asing, menguasai 5, 6, sampai 10 bahasa asing. Gelarnya berjajar melebihi dari panjang namanya. Kekuasaannya tinggi, berpangkat, berjabatan. Tentu saja harta melimpah. Nah ke sana diarahkan. Setelah berhasil anaknya durhaka kepada orang tua. Nyelekit sakit hati. Di akhirat menjadi penyebab dia masuk ke dalam neraka. Jadi indikator yang kedua orang itu berpaling dari urusan dunia adalah fokus mendidik, membina anak-anaknya. Dan yang ketiga, seorang wanita salihah yang berpaling dari kepentingan dunia, al-ihtimam bizinah li zawj aksar min qabl. Wa istis'aru azimi haqqihi fi dhalika fi hududi ma abahallahu azza wa jalla. Ketiga, dia akan fokus berhias secantik yang dia bisa hanya untuk suaminya, melebihi upaya daripada sebelumnya. Ketika umpamanya dia masih memiliki orientasi dunia dalam hidupnya, dia suka berhias tapi untuk orang lain, ke kondangan, ke pesta, kalau ketemu orang ada arisan, baru tuh semua ditempelkan. Semuanya dihiaskan kepada dirinya, parfum disemprotkan 3 botol habis untuk orang lain. Karena dia ingin pujian, ingin pengakuan, ingin apresiasi dari orang. Nggak peduli suaminya mah. Ketika di rumah nggak kemana-mana mah, mandi juga enggak. Tampil seadanya. Setelah dia berpaling dari semua itu, hanya berorientasi akhirat. Dia tahu kecantikan dirinya, kemolekan tubuhnya bisa menjadi sumber pahala yang membahagiakan dia di akhirat nanti. Yaitu hanya difokuskan untuk suaminya. Saking besarnya hak suami atas dirinya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li 'azmi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku berwenang, berhak memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Saking besarnya hak suami atas dirinya. Tapi karena nggak boleh sujud, Nabi SAW tidak boleh memerintahkan. Inilah 3 indikasi seorang perempuan sudah fokus untuk kebahagiaan akhirat, tak tergiur sama sekali dengan urusan-urusan duniawi. Inilah buah yang kedua.
Buah yang ketiga. Meninggalkan dosa dan maksiat serta penyimpangan itu berarti mengamalkan ilmu. Kenapa seorang wanita tidak tabarruj padahal itu menyenangkan, ada kebanggaan di sana. Kenapa tidak membuka aurat, membuka wajahnya, membuka keelokannya padahal di sana ada kebanggaan. Karena tahu berdasarkan ilmu itu haram. Meninggalkan semuanya itu berarti mengamalkan ilmu. Berhijab atau menutup aurat berarti mengamalkan ilmu. Mengamalkan ayat, mengamalkan hadis-hadis yang sahih, mengamalkan syariat Allah, mengamalkan ilmu Allah. Dan itulah ilmu yang hakiki. Ilmu itu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Wa ma siwahuma fahuwal hawa. Ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Selain itu hawa nafsu. Itu kebodohan. Jadi menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu artinya menafsirkan Al-Quran dengan kebodohan. Maknanya tidak berpedoman kepada tuntunan Allah dan Rasulnya dalam memahami syariat. Oleh karena orang yang meninggalkan dosa, berarti dia itu mengamalkan ilmu, maka akan melahirkan buah. Allah nanti akan permudah mengamalkan ilmu, mempelajari atau memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Sebuah athar, kalau kata Al-Imam penyusun Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan inilah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas ulama menyatakan ini athar dengan lafaz yang beragam. Salah satunya man amila bima alima aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya, Allah akan wariskan kepada dia ilmu-ilmu yang belum diketahuinya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam juz yang pertama halaman 342. Makanya banyak Al-Quran ataupun hadis ataupun ucapan para ulama yang menjelaskan hubungan ketakwaan dalam bentuk meninggalkan dosa dengan dipermudahnya ilmu. Dan sebaliknya, maksiat itu menjadi penghalang ilmu. Berfirman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Hai orang-orang yang beriman, bila kamu bertakwa kepada Allah, takwa itu menjauhi apa yang Allah larang. Menjauhi dosa dan maksiat. Allah akan berikan kepada kamu furqan. Furqan itu ilmu yang bisa membedakan antara hak dan batil. Meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat akan menyebabkan Allah memberikan ilmu kepada dia. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Allah akan permudah. Sebaliknya, dosa dan maksiat penghalang. Dari apa? Dari memahami ilmu. Menyebabkan suka lupa. Makanya Ibnu Mas'ud menyatakan bila seseorang lupa akan ilmu yang pernah difahaminya, aku yakin itu disebabkan karena dosa yang pernah dilakukannya. Berkata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi su'a hifdhi. Farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Beliau lupa kepada suatu ilmu yang pernah difahaminya. Lalu Imam Waqi membimbing aku agar aku itu meninggalkan maksiat. Lalu beliau memberitahukan bahwa ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat.
Jadi menjauhi dosa, menjauhi maksiat, menjauhi penyimpangan, meninggalkan semua kebiasaan buruk akan menyebabkan Allah akan memudahkan kita memahami ilmu. Itu adalah buah yang ketiga. Buah yang keempat, mungkin ini poin terakhir. Dan ini disebut dengan sebutan min atyabis thamar. Ja'ana liyallahu wa iyyakum. Dan ini merupakan buah yang terbaik yang semoga Allah menjadikan kita, saya dan Anda semuanya termasuk golongan ini. Orang yang menjauhi dosa, maksiat, meninggalkan berbagai macam penyimpangan, Allah akan masukkan dia ke dalam golongan para wali Allah yang didekatkan. Orang menjadi wali Allah, kekasih Allah itu karena menjauhi dosa, meninggalkan perbuatan yang mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kitab Majmu' Fatawanya. Kata beliau, "Lam yukrimillahu 'abdahu bi karamatin a'zam min muwafaqatihi fima yuhibbuhu wa yardah, wa huwa ta'atuhu wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa muwalatu awliyaihi wa mu'adatu a'daihi. Wa haula hum awliyaullah alladzina qala Allahu fihi ala inna awliya'allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Fa in kanu muwafiqina lahu fima aujabahu 'alaihim fahum minal muqtasidin. Wa in kanu muwafaqina fima aujabahu wa ahabbahu fahum minal muqarrabin." Kata Syekhul Islam, tidak pernah Allah memuliakan seorang hamba yang soleh dengan kemuliaan yang lebih agung dibanding diberikan hidayah untuk mengamalkan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai berupa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, mencintai para wali-wali Allah, memusuhi musuh-musuh Allah. Mereka lah para wali Allah yang Allah terangkan dalam Al-Quran dalam surah Yunus ayat 62. Allah menyatakan, ingatlah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah berduka cita. Jadi kalau seseorang melakukan amal ibadah, Allah berikan karomah kepada dia. Karomahnya itu bukan kesaktian, ilmu kadikjayaan, kebal oleh senjata, tidak mempan dibacok, tidak panas oleh dibakar api, bisa terbang, bisa berjalan di atas, bukan begitu. Karomah yang paling agung yang Allah berikan kepada orang yang Allah cintai adalah taufik dan hidayah. Untuk melakukan amalan yang Allah cintai dan Allah ridhai. Mentaati Allah dan Rasulnya. Mencintai para wali Allah yang lain dan memusuhi musuh-musuh Allah. Mereka lah wali-wali Allah yang Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim surah Yunus ayat 62 yang tadi. Ada dua jenis atau dua level wali Allah yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Kadar kewalian seorang mukmin sangat bergantung ditentukan oleh kadar ketaatan, keimanan, amal soleh yang dia lakukan. Kalau seorang mukmin diberi taufik, diberi hidayah untuk mentaati Allah dalam bentuk hanya melakukan yang wajib-wajib saja, mereka lah orang-orang yang disebut dengan sebutan muqtasidin. Kalau seorang hamba yang mukmin diberi hidayah untuk melakukan yang wajib plus yang sunnah,
Fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Yang haram ditinggalkan, yang makruh juga, bahkan yang mubah pun kalau nggak ada manfaatnya dihindari. Semua yang dilakukan berkisar hanya wajib sunnah, wajib sunnah. Mereka lah muqarrabun. Thumma awrasna al-kitab alladhina istafayna min ibadina, faminhum muqtasidun, faminhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairat biidnillah. Kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Di antara hamba pilihan kami ini ada yang zalim kepada dirinya sendiri, itu yang mengabaikan kewajiban, melanggar larangan. Ini golongan pertama, tidak termasuk wali Allah. Wa minhum muqtasidun, yang kedua, golongan di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu simple, sederhana. Hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Yang sunnahnya kadang diabaikan. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah yang fardu kalaku, sunnah kalampah tadi. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Dan inilah yang oleh Allah diterangkan dalam surah Al-Waqiah ayat 88 sampai 89. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa rauhanun wa jannatu na'im. Adapun kalau dia termasuk golongan muqarrabun, dia akan memperoleh farauhun, kenyamanan, ketenangan, ketentraman, keteduhan, kesejukan, kebahagiaan. Waraihanun, dan buah-buahan, makanan yang lezat melimpah, wa jannatun na'im, dan surga yang penuh kenikmatan. Dan ini akan Allah berikan kepada orang yang meninggalkan dosa, maksiat, penyimpangan karena Allah Azza wa Jalla. Inilah beberapa di antara buah dari meninggalkan dosa dan maksiat. Ini bukan hasr, bukan hanya 4 poin saja, banyak poin lain, tetapi yang penting untuk kita ketahui dan bisa memberikan motivasi dan support kepada kita untuk meninggalkan dosa dan maksiat, di antara 4 poin tadi cukup memberikan support yang besar bagi kita semua, ya. Cukup ya, sampai di sini insyaallah kita akan jumpa kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.